Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah. Saya dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara kelas J. Di sini saya akan membuat video guna memenuhi tugas filsafat hukum Islam yang berjudul Objek dan Kegunaan Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Hervin Yoki Pradikta MHI. Yang pertama adalah hukum Islam yang mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya, hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakan dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah kepada sesama makhluknya. Rahmatan lil alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah. Yang selanjutnya adalah hukum Islam. Dalam upaya menegakkan itu semua, harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu yang pertama adalah common law yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon. Yang kedua adalah civil law atau biasa disebut Eropa kontinental. Yang ketiga custom law, yang keempat Islamic law, dan yang kelima adalah sistem hukum sosialisasi komunis. Manfaat studi filsafat hukum Islam adalah yang pertama menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Yang kedua, filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Yang ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Yang keempat, pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Para ahli ushul fikih sebagaimana ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum Islam kepada 2 rumusan, yaitu filsafat itu yang pertama filsafat tasyri' dan yang kedua adalah filsafat syariah. Yang pertama filsafat tasyri', filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam, menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat tasyri' terbagi kepada Dami al-Hakam atau dasar hukum Islam, yang kedua Mabadi al-Hakam atau prinsip-prinsip hukum Islam, yang ketiga Ushul al-Hakam atau pokok-pokok hukum Islam atau Maskadir al-Ahkam, sumber-sumber hukum Islam. Yang keempat adalah Makasid al-Ahkam atau tujuan-tujuan hukum Islam. Yang kelima Qawaid al-Ahkam atau kaidah-kaidah hukum Islam. Yang selanjutnya adalah filsafat syariah. Filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukubah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Termasuk dalam pengembangan filsafat syariah adalah yang pertama Asrar al-Ahkam, rahasia-rahasia hukum Islam. Yang kedua Qasas al-Ahkam atau ciri-ciri khusus hukum Islam. Yang ketiga Mahsan al-Ahkam atau keuntungan-keuntungan hukum Islam. Yang keempat adalah Tawabib al-Ahkam atau karakteristik hukum Islam. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.